Selamat datang di dalam YouTube channel saya Puzzle of Life. Saya Rita Padaga Limanta. Sebelum lanjut, please klik, comment, share, and subscribe this channel so kita semua tidak akan kehilangan dan tidak akan terlewatkan kisah-kisah menarik yang akan saya persembahkan buat kita semua. Saat ini saya akan membawakan topik tentang kuasa penyerahan diri kepada Tuhan dan berpikiran positif. Dan pada saat ini bersama dengan saya hadir seorang adik rohani saya, Ivan, seorang yang luar biasa. Dan saat ini dia mau membagikan pengalamannya yang awesome dan juga bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Kita bareng-bareng ngobrol sama Ivan ya. Oke Ivan, thank you so much. Apa kabar? Baik. Makasih loh untuk waktunya, juga kesediaannya untuk bagiin pengalaman. So sahabat, berapa tahun yang lalu? 2 tahun? 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Januari tahun 2019. Oh, tahun 2019 itu Ivan mengalami satu kejadian kayak penyerangan dari anak-anak, penyerangan tiba-tiba ketika Ivan sedang bekerja di Uber Eats ya? Ya, di Uber Eats. Untuk jelasnya kita dengerin ya pengalamannya dan kejadian itu secara jelas. Oke? Bersedia Ivan ya bagi ya supaya bisa dibilang. Oke. Jadi gimana tuh kejadiannya tuh? Iya, waktu itu kejadiannya jam 8 sampai jam 9 malam. Saya jalanin Uber Eats lagi lewat di daerah Buragun. Iya. Saya dapat antaran makanan. Daerah Buragun menurut saya pribadi saya nggak familiar, jadi saya nggak tahu, saya cuma ngikutin peta yang di aplikasi GPS lah ya. Nah begitu habis saya ambil makanan dari restoran, saya mengantarin ke rumah customernya. Di tengah jalan saya dihadang oleh segerombolan anak yang saya nggak tahu anak berandalan atau pokoknya anak-anak tanggung lah, usianya 14 sampai 16 tahun. Ada juga ya di sini di Australia juga ada guys. Sungguh tidak dapat diduga dan tidak disangka. Waktu itu saya kaget karena kalau dihitung-hitung total anak-anaknya ada sekitar 15 orangan. Wow. Tapi mereka nyebar di tengah-tengah jalan. Daerah Buragun sendiri termasuk daerah yang lumayan fancy ya. Iya, lumayan daerah elit. Dan jalanan itu termasuk sepi. Jadi saya juga nggak tahu gimana caranya mereka bisa nongkrong tengah jalan. Kayak jalanan mereka yang punya. Tiba-tiba dari jauh saya mau lewatin runabout. Ada salah satu pemimpinnya, mungkin mereka sorot muka saya pakai flashlight dari jauh, kayak kasih tanda gitu, mungkin maksa saya untuk berhenti. Jadi saya memutuskan oke, saya melambat aja sebentar. Saya sih nggak ada niat buat berhenti karena saya tahu hanya pikiran manusia lumrah aja bahwa kalau berhenti mungkin jadinya akan lebih panjang. Oke, so saya memutuskan untuk melambat aja. Begitu saya yakin saya udah lewatin roundabout-nya, saya juga udah percaya flashlight-nya udah dimatiin, saya mulai ngegas. Tapi begitu saya ngegas skuter saya lagi, tiba-tiba saya merasa ada sebuah pukulan yang sangat kencang ke mata saya, dan saya coba buat tahan. Puji Tuhannya waktu itu saya nggak black out, saya nggak jatuh, saya nggak kehilangan keseimbangan, saya tetap jalan. Saya gas skuter saya sampai kira-kira ada kali 1 kiloan lebih. Saya udah nggak tahan karena muka saya basah. Saya nggak tahu itu keringat dingin atau apa. Saya benar-benar nggak tahu. Sebelum Tuhan tolong saya. Akhirnya saya ke pinggir, saya buka helm saya. Saya mau copotin kacamata saya udah nggak ada. Cuman frame-nya aja, lensanya dua-duanya udah hilang. Akhirnya saya coba usap muka saya lepas sarung tangan saya, dan ternyata itu udah darah semua. Jadi yang basah itu darah, lengket itu ternyata udah darah. Terus saya nggak merasa apa-apa di mata kanan saya cuma merasa nyeri, dan saya nggak merasa saya bisa buka mata saya. Sampai akhirnya saya langsung panik, saya langsung panggil orang yang lewat di daerah situ, dan Tuhan kirimin ada satu mobil sedan, isinya laki-lakinya bule, pasangannya orang Asia. Akhirnya mereka menepi, mereka ngecek keadaan saya benar bahwa memang saya perlu ditolong. Mereka mulai start kontak polis sama ambulans. Di saat yang bersamaan saya nggak tahu gimana caranya, Tuhan masih kasih ketenangan. Saya masih bisa kontak customernya. Saya bilang sorry, I'm in accident.
I cannot deliver your order. Terus dia bilang oke, dia cancel dari aplikasinya dia. Terus dari itu juga saya masih bisa request ke Ubernya karena di aplikasi ada. If something happen, kita harus pencet tombol itu. Saya langsung report kalau saat itu saya nggak bisa lanjutin delivery. Setelah itu saya dengan tenangnya masih bisa telepon istri saya, kasih tahu bahwa saya kena kecelakaan. Terus saya jujur takut banget, saya sambil bilang, Tuhan tolong, saya nggak mau buta. Terus habis dari situ ambulans datang, saya coba buat telepon pastor saya. Saya ingat tuh kamu masih tenang-tenang aja, tuh hebat. Saya hebat banget. Kebetulan di bawah pengembalaan Pastor Henry Limanta dan Ibu Rita Limanta, saya telepon. Dari situ setelah Ibu Rita ngangkat telepon saya juga, saya masih bisa hubungin orang tua saya di Bogor lewat WhatsApp. Saya kasih tahu, saya minta dukungan doa. Tenang banget saat itu ya. Tenang sampai diomelin sama petugas ambulans karena saya nggak mau duduk di kursi roda. Terus mereka paksa saya. Akhirnya saya dikompres matanya. Mereka cuma takut ada sesuatu. Sampai akhirnya polisi datang. Mereka ikut ke Fiona Stanley. Waktu itu dibawa ke Fiona Stanley. Langsung dimasukin UGD. Masuk UGD saya langsung di CT scan, nunggu 1 jam, itu kira-kira jam 2 subuh. Jam 2 subuh saya nunggu hasilnya. Terus setelah hasilnya keluar, tim mereka bilang mereka nggak ada divisi khusus untuk mata. Jadi mereka refer saya saat itu juga langsung ke Royal Perth Hospital di daerah Northbridge City. Saya nunggu lagi ambulans, petugas yang lain bawa saya, ditransfer langsung saat itu juga. Saya sampai di Royal Perth Hospital itu sekitar jam 4 subuh. Jadi nggak tidur tuh ya? Nggak bisa tidur. Istri saya langsung saya kasih tahu, mereka bilang mereka langsung menuju ke sana, mereka tunggu di parkiran. Sampai di Royal Perth setengah 4, jam 4 saya masuk lagi ruang emergency. Salah satu nurse-nya datang, dia tanya apa yang terjadi, saya coba jelasin, dia bilang kamu nggak usah takut, kita akan coba bantu apa yang bisa kita bantu. Mereka langsung kasih tahu mungkin bisa bantu dari jalurnya asosiasi kendaraan bermotor atau apapun lah, segala macam asuransi disebutin sama dia. Karena kamu memang bayar rejo, kamu punya kendaraan di sini, kamu juga kerja sama siapa, kamu kerja sama Uber juga pasti punya insurance sendiri. Dia langsung tenangin saya. Oke, singkat cerita mereka langsung bilang dokter yang nanganin operasi itu baru datang jam 8 pagi. Oh, kebesokan gitu ya? Beberapa jam setelah itu lah, karena itu kan udah dini hari ya. Oke, terus saya juga info ke istri saya bilang dia lebih baik nunggu di mobil, karena kalau naik pun dia nggak akan punya ruang buat duduk kan, karena itu kan masih ada emergency. Singkat cerita jam 7:30 pagi istri saya datang, terus nggak lama dokternya juga datang jam 8. Dia langsung kasih tahu, sorry Ivan yang mana, ini siapa, saya kasih tahu ini istri saya. Dia langsung bilang kita harus langsung ambil tindakan, mata kamu harus langsung dioperasi. Terus kita langsung bingung, emang apa yang terjadi? Saat itu kamu sebenarnya belum tahu tuh ya? Saya belum tahu hasil scan-nya seperti apa, saya belum tahu. Mereka nggak ada yang ngomong. Akhirnya dia ngomong, bola mata kamu itu pecah, ditemukannya terpecah. Mereka harus ambil tindakan karena takutnya udah nggak bisa diselamatin. Itu pun dokternya bilang risikonya ada 2. Kalau mereka bisa jahit bola mata saya yang kanan, mereka akan coba jahit lagi sebagai sebuah bola mata. Tapi kalau nggak bisa, kalau memang terlalu kecil dan hancurannya pecah gitu, mereka harus remove saat itu juga. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan tandamu, saya nggak tahu caranya gimana. Secara manusia ya, segala sesuatu yang mungkin pun jadi nggak mungkin kan. Benar. Tapi ya buat Tuhan dia, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Istri saya nangis, istri saya takut, saya juga takut. Akhirnya saya terangin istri saya. Setelah itu ya dirujuk buat masuk ruang operasi. Kita doa sama-sama. Khusus buat istri saya sangat takut banget karena dia merasa bertanggung jawab penuh karena dia yang ajak saya untuk tinggal di Australia. Jadi baru married tuh ya? Iya, itu baru married tahun kedua lah. Dan saat itu juga dia langsung, pokoknya semua serabutan di kepala dia. Dia langsung bilang, saya harus bilang apa sama papa mama kamu karena saya yang bawa kamu ke sini gitu kan. Terus saya bilang, mungkin ini bukan salah kamu, ini memang udah bagian saya. Dan saat itu
saya lagi kerja, saya nggak lagi main, saya bilang. Dan saya juga percaya saat kejadian pun Tuhan ada di sana. Oke sahabat semua, kita udah dengar ceritanya yang lumayan menyeramkan ya secara manusia, tapi kita ngeliat bagaimana Ivan tuh masih bisa nguatin orang-orang sekelilingnya. Itu udah merupakan satu sikap yang luar biasa. Kita kan terus ngeliat bagaimana perjalanannya sampai hari ini. Masih banyak hal-hal yang luar biasa yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Yuk, so Ivan, dalam nggak setahun deh, pokoknya akhirnya dari hasil semua ya, yang dari pemeriksaan dokter, terus dioperasi, terus akhirnya hasilnya tuh seperti gimana? Hasil awal setelah operasi itu dokter bilang semua operasi berjalan bagus, mereka bisa rajut bola mata saya, mereka bisa susun lagi. Buat saya itu sebuah tanda dari Tuhan, karena saya minta dari awal, Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhin, ya mata saya bisa diselamatin, walaupun nggak tahu kapan nanti. Tapi kalau memang nggak bisa, buang aja, karena saya tahu, ya ini sih egonya saya manusia ya. Saya tahu Tuhan kalau kerja tuh nggak pernah muter-muter dan nggak pernah setengah-setengah. Singkat cerita itu operasi pertama. Setelah itu saya ketemu check up sama dokter 2 minggu setelah itu. Tepat di hari ulang tahun pernikahan saya yang kedua, ketemu dokter dan dokter statementnya gini, mata kamu itu udah nggak bisa diselamatin. Sekarang kalau kamu nggak merasa itu nggak mengganggu, ya udah biarinin aja. Tapi kalau memang kamu merasa terganggu, kita harus buang. Saya dihadapkan pada pilihan seperti itu, dan hari itu siapa sih yang pernah kebayang di hari ulang tahun pernikahannya bakal dihadapkan dengan pilihan seperti itu. Dan akhirnya saat itu saya nggak tahu kenapa, tapi saya memilih untuk ya udah Tuhan, remove aja, daripada nyusahin banyak orang, daripada juga buat saya itu menghalangi saya untuk bergerak. Karena kan bisa dibilang saya memelihara sesuatu yang jujur kata setengah mati setengah hidup. Saya diajak ketemu dokternya kasih lihat, sensornya masih syarafnya masih hidup, semuanya masih hidup. Cuman satu bagian yang menurut dokter nggak bisa diselamatin, karena mereka nggak bisa temuin saluran yang suplai makanan ke mata. Oh, oke. Jadi itu saya ketahui setelah operasi kedua. Operasi kedua itu tanggal 9 Februari tahun 2019. Jadi berapa kali operasi tuh ya? Itu yang kedua. Oh, yang kedua. Yang ketiga itu baru di request dari pihak rumah sakit akhir Desember tahun 2019. Mereka request dengan keadaan karena bola matanya kan masih original. Saya sempat di refer buat pakai kosmetik, pemirsa, bentuknya seperti softland tapi dari bahan akrilik, jadi keras. Jadi ini benar-benar benda seni, bisa 100% mirip seperti mata yang kiri. Jadi fungsinya supaya orang tuh nggak ada yang tahu. Nah setelah pakai itu, dokter bilang pun bola mata aslinya masih baret-baret. Mereka periksa, jadi mereka memutuskan saya harus operasi lagi. Bulan lalu awal Maret saya operasi yang ketiga untuk memasang sebuah selaput untuk melindungi bola mata yang asli. Jujur kalau ditanya gimana caranya saya menang, saya nggak tahu caranya. Saya cuma percaya begitu banyak firman yang masuk ke kepala saya dari saya kecil, cuma belajar buat bilang bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Percaya saja, taat, percaya saja, nggak usah takut bahwa kita tuh lebih dari pemenang. Tapi saat jujur, kalau saya tanya diri saya sendiri, saya nggak tahu gimana caranya. Tapi istri saya selalu kasih nasihat, selalu bilangin, kamu nggak usah takut, kita udah jalanin sama-sama, ya serahin aja udah sama Tuhan. Toh balik lagi di awalnya, waktu kejadian pun Tuhan juga ada di sana. Toh hari demi hari pun Tuhan ada di sana. Sampai detik ini Tuhan juga pelihara hidup saya. So Ivan, kan dari itu tahun lalu ya, kan memang semua kita kan berharap, berdoa supaya kita mengalami mujizat gitu ya. Tapi ternyata kan kerja Tuhan tuh lewat proses, ya. Nah saya kan ngelihat ketika kamu melewati proses itu, saya tetap melihat bahwa kamu tuh tetap kuat, teguh, dan dengan positif, kamu tetap menjalani dengan positif ya. Jadi
rahasia apa yang pengen dibagi buat pemirsa, untuk teman-teman kita, bagaimana kamu melewati ketika kamu menantikan mujizat itu, tapi Tuhan tuh bekerja lewat proses gitu. Dan di situ tuh kamu tetap berkemenangan dan kamu tetap jadi orang yang luar biasa loh, tetap positif, tetap penuh iman dan tetap jadi berkat bagi banyak orang gitu. Iya, benar yang Ibu Rita tadi bilang. Dari awalnya saya cuma minta kesembuhan dari Tuhan, tapi saya juga bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan punya cara dan waktunya kapan kita nggak tahu, saya juga bilang, Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan buat lewatin hari-hari saya. Dan Tuhan tunjukin, mungkin nggak dalam bentuk kekuatan secara supranatural, fisik yang wah jadi kayak Superman gitu ya. Tapi Tuhan kirimin dalam bentuk support. Pertama dari pihak rumah sakit. Saya nggak tahu gimana caranya, saya waktu itu belum permanent resident, tapi semuanya free of charge. Insurance dengan sangat gampangnya, mereka kooperatif banget. Mereka yang proaktif ke kita, hasil kamu seperti apa. Bahkan dari pihak Uber di mana saya kerja, mereka yang proaktif, mereka samperin. Bahkan mereka dari regional manager yang di WA, mereka telepon istri saya. How is your husband condition? Kita bisa apa? Kasih tahu kasus apa yang bisa kita laporin ke polisi untuk memperkuat bahwa memang suami kamu itu memang under Uber gitu, nggak ngebohong. Itu bentuk pertolongan, bentuk kekuatan yang Tuhan kasih buat saya. Udah gitu, teman-teman seiman, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim juga, termasuk di dalamnya Pastor Henry dan Ibu Rita, juga keluarga, semuanya mereka sangat support. Udah gitu, selain itu Tuhan izinin saya ketemu dengan GP yang mau jadi dokter pribadi saya, dan dia bilang, semua kasus kamu dalam tangan saya. Kita bawa ini sampai court pun saya akan pasang badan buat kamu. Dia bahkan kasih jalan lain, dia kenalin saya sama solicitor yang untuk bantuan dari lembaga hukum, dari yang sosial punya yang free. Dia kenalin, bahkan dia juga kenalin saya sama psikologi untuk membantu saya untuk melewati semua itu. Karena nggak bisa dibohongin, saya juga secara langsung juga sering kali putus asa, apalagi sebagai laki-laki. Apalagi saya juga dibesarkan dengan budaya bahwa laki-laki itu provider, laki-laki itu punya tanggung jawab, walaupun pasangan kamu tuh kerja, tapi however you are the provider. Dan Tuhan izinin semua orang-orang ini ada di sekeliling saya, dan mereka bisa bilang, tangannya selalu siap, kamu mau ngapain, ayo kita jalan sama-sama, kamu tuh nggak sendiri. Itu yang jadi benar-benar sumber kemenangan saya ya. Balik lagi saya mau ucap syukur bahwa saya menyembah Allah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang membawa saya melewati semuanya ini sampai saya boleh berkemenangan sampai saat ini. Thank you banget buat waktunya, thank you udah sharing, benar-benar jadi berkat buat kita. Dari ketakutannya sebagai manusia kita tahu pasti dia ada rasa takut akan masa depannya. Tapi kita tahu dari ceritanya, dia hanya menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan dia selalu melatih dirinya untuk berpikir positif dan percaya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dia mengalami bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang tidak diharapkan di dalam kehidupannya, dengan cara-cara yang luar biasa yang dia terima. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang mengandalkan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti seekor raja wali yang terbang tinggi. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Mereka berlari tetapi mereka tidak menjadi lesu, karena mereka menanti-nantikan Tuhan. So, melalui Puzzle of Life ini, saya berharap kita semua mendapatkan berkat dari interview ini. Mari hidup mengandalkan Tuhan dan tetap hidup berpikir positif buat Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. God bless you.